Selamat datang di webinar Fatek Indonesia. Oke, tema kita kali ini adalah webinar Easy 3DI, Quick and Easy Implant Planning. Webinar ditayangkan secara live pada hari Selasa, 23 Juni 2020. Bersama saya, Denny Hidayatullah, dan ada speaker kita, Dr. M. Novolubis. Oke, selanjutnya susunan acara kita. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin menyampaikan susunan acara kita. Yang pertama, kita ada pembukaan. Yang kedua, kita ada pemutaran video AI CBCT. Yang ketiga, PC System Spesifikasi. Yang keempat, kita ada informasi hands-out katalog PaxEye 3D Smart. Yang kelima adalah sesi utama kita, webinar Easy 3DI, Quick and Easy Implant Planning with Dr. M. Novo Perwira Lubis, SPRKG. Yang keenam, kita ada tanya jawab. Dan yang ketujuh, kita ada penutupan. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin menyampaikan sebuah hal mengenai panduan pembukaan kembali klinik gigi Enda. Kepada yang terhormat, anggota Fatek yang terhormat, Fatek memonitor secara ketat semua informasi COVID, coronavirus, dan pedoman yang diberikan oleh CDC dan otoritas kesehatan. Melindungi kesehatan dan keselamatan pelanggan, karyawan, dan komunitas kami akan selalu menjadi prioritas utama kami. Kami telah mengetahui bahwa banyak kantor layanan kesehatan sedang memperbaiki. Silahkan tinjau instruksi berikut untuk protokol pembukaan kembali untuk unit gigi. Panduan untuk pembukaan kembali klinik gigi Anda. 1. Nyalakan kembali sumber daya, misalnya pemutus atau sirkuit daya lainnya untuk kantor, dan sambungkan kembali perangkat. Hidupkan power conditioner atau AVR dan biarkan pemanasan selama 5 menit. Nyalakan PC. Jika Anda ingin menjalankan Windows Update, silakan jalankan update penuh dan restart PC. Hidupkan perangkat dan biarkan 20 menit untuk pemanasan standar industri sebelum mencoba mengambil gambar pertama Anda. Tim dukungan pelanggan kami tersedia untuk memberikan dukungan melalui panggilan telepon dan email. Kami tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Tetapi, ada kemungkinan bahwa pelanggan mungkin mengalami sedikit keterlambatan dalam waktu respon. Untuk dukungan pelanggan, silakan email di contact@us@.co.id, telepon di 0217993403, atau WhatsApp di 0811-123-9191. Kami ucapkan terima kasih komunitas Fatek kami untuk dukungan Anda terus. Dan kami berharap semua orang tetap aman dan sehat, dan jangan ragu untuk menghubungi dengan pertanyaan dan kekhawatiran. All the best. Fatek Indonesia. Oke. Selanjutnya adalah pemutaran video AI CBCT. Ada PC sistem spesifikasi yang ketiganya. Keempat, informasi hands-out juga. Yang kelima ada webinar Easy 3DI Quick and Easy Implant Planning with Dr. M. Novolubis selanjutnya. Yang keenam, kita ada tanya jawab. Dan yang ketujuh adalah penutupan. Oke, sebelum dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa informasi tab function webinar PC display. Yang pertama, kita ada kontrol panel. Memungkinkan pengaturan audio dan mengajukan pertanyaan dapat diminimalkan dengan mengklik pada sembunyikan atau tampilkan kontrol panel. Jika lebih suka membiarkan panel kontrol terbuka selama webinar, klik lihat di menu atas dan hapus centang sembunyikan otomatis panel kontrol. Dokter bisa melihat kursor saya. Help ini adalah kontrol panelnya, dok. Lalu ada hide and show kontrol panel untuk menyembunyikan atau menampilkan kontrol panel. Jadi kalau dokter klik tanda panah ini, kontrol panel tersebut bisa dokter hide atau unhide. Seperti itu, dok. Full screen atau Windows mode. Untuk menampilkan dengan layar penuh. Jadi kalau dokter pengen menampilkan dengan layar penuh, dokter bisa klik di full screen. Raise atau lower hand. Memungkinkan untuk berinteraksi dengan penyelenggara ketika diminta untuk mengangkat tangan atau menurunkan tangan, dapat juga menunjukkan bahwa dokter memiliki pertanyaan.
Di sini ada range, kalau dokter melihat kursor saya. Di sini ada range or lower hands. Dan ini ada hands out. Hands out ini memungkinkan menerima file dari organizer. Klik dan download pada file. Jadi dokter bisa menerima file PaxEye 3D Smart Catalog. Dengan cara dokter klik dan dokter download hands out tersebut. Question. Di sesi kita nanti ada sesi tanya jawab. Disinilah cara dokter untuk bertanya kepada kita melalui menu question. Caranya dokter klik di question dan tulis di sini. Tulis pertanyaan dokter di sini. Oke, ini adalah tampilan dari tab function webinar PC display. Oke, selanjutnya adalah tab function webinar dengan handphone display. Oke, pertama di sini ada question. Sama seperti dengan PC, question memungkinkan dokter untuk mengirimkan pertanyaan kepada penyelenggara dengan cara dokter klik di tanda tanya. Setelah dokter klik di tanda tanya akan muncul sebuah bar dan dokter bisa melakukan ketik di sana pertanyaan dokter. Dan kita akan segera menjawabnya dengan Dr. Novolubis. Yang kedua ada raise or lower hand. Seperti PC display, dokter juga bisa untuk mengangkat tangan sebagai bentuk interaksi dengan penyelenggara. Lalu kita ada kontrol panel. Di sini, Dok, ada kontrol panel. Memungkinkan pengaturan audio, report problem, dan FAQ aplikasi GoToWebinar. Hands out. Memungkinkan dokter untuk menerima file dari organizer. Jadi kalau seandainya dokter pengen terima file juga bisa melalui handphone. Jadi dokter klik di hands out di kursor saya kalau dokter melihat di sini. Tanda panah ini. Ini adalah hands out. Dokter klik, dokter bisa download katalog PaxEye 3D Smart. Oke, selanjutnya adalah pemutaran video AI CBCT. Selamat menyaksikan.
artificial intelligence. Begin display of patient charts. Patient number 091882. Airway analysis. Next patient. Clinical decision support, auto tooth segmentation. Root fracture detected. Extraction should be considered. Next patient. Orthodontic tracing analysis activated. Terima kasih Anda telah menyaksikan video AI CBCT. Oke, selanjutnya adalah informasi PC sistem spesifikasi. PC spesifikasi untuk EZ3DI. CPU kita ada di Intel i5 2,6 GHz atau lebih tinggi. RAM di ada 4 GB atau lebih tinggi. HDD kita ada di 512 GB di 7500 RPM SATA or above. Graphic card kita bisa di Nvidia RTX atau GTX 1060 or equivalent 6 GB atau lebih tinggi. OS Windows 10, 8, 8.1, 7, dan kita no 32-bit support. PC spesifikasi untuk EZ3D Plus. CPU kita ada di Core Duo. Di CPU 1,8 GHz atau lebih tinggi. RAM kita ada di 2 GB atau lebih tinggi. HDD kita ada di 2 GB. Free hard disk space. Display ada di 1280 dikali 1024 32 bpp. OS ada di Windows XP, SP1, Vista 32 bit. Oke, EZ3D Plus ini adalah pada saat dokter telah memiliki PACS-i 3D Smart atau alat 3D dari Vatek, dan dokter mau mengkonversi atau mengirim gambar, bisa burning melalui CD, dan kita sudah include-kan dengan software EZ3D Plus. Sehingga si pengirim atau dari klinik pengirim atau dari dokter yang sudah bekerja sama atau dari tempat lainnya, dokter sudah ikut sertakan di image dengan software EZ3D Plus. Dan ini adalah spesifikasi komputernya yang bisa membuka untuk EZ3D Plus. Jadi kalau dokter punya jaringan untuk punya cabang atau cabang dokter tersebut pengen mengambil gambar 3D, dan mereka bisa untuk terima CD-nya dan install di dalam dan baca di dalam komputernya, di dalam laptopnya dia. Dan ini adalah minimum PC spesifikasinya. Oke, informasi hands-out katalog PACS-i 3D Smart. Seperti di awal saya jelaskan, katalog PACS-i 3D Smart bisa di-download melalui hands-out ya, Dok. Berikut adalah katalognya. Vatek Indonesia, PACS-i 3D Smart. Oke. One scan, two image. Jadi dokter satu scan bisa mendapatkan dua gambar, gambar 3D dan gambar panoramik.
low dose and high image quality. Jadi dengan dosis yang rendah, dokter bisa mendapatkan gambar yang kualitasnya sangat tinggi. Anatominya FOV-nya 12x9. Dan kita ada ARTV, Artifact Reduction Technology of Vatek. Jadi untuk mereduce metal artifact, kita sudah ada yang namanya ARTV di dalam PaxEye 3D Smart. Kita juga ada Real 3D software, Easy 3DI. Jadi dokter pada saat dokter membeli PaxEye 3D Smart, sudah diikut sertakan dengan 3D software. Software 3D Vatek tidak ada masa berlaku, tidak ada lifetime 2 tahun, 3 tahun, tidak ada. Software kita berlaku seumur hidup. Oke, kita juga ada Auto Cross Sectional 3D Pen Tab. Ini adalah dimensinya. Seperti ini dokter bisa membacanya. Kita focal spot di 0,5 mm. CT FOV size dari 10 kali 8,5, 10 kali 7, 5 kali 5 optional. Voxel size-nya 0,2 dikali per 0,3 mm. Oke dok, dokter bisa baca secara rinci, bisa baca secara jelas melalui hands-out, dan dokter bisa download di dalam menu hands-out. Oke, selanjutnya adalah sesi utama kita, webinar Easy 3DI, Quick and Easy Implant Planning bersama dengan Dr. M. Novo Perwira Lubis, SPRKG. Oke. Dokter, halo dok. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah. Baik. Sebentar ya. Baik Ini dok. ada gangguan ini koneksi ini saya nih. Portnya biasa. Iya dok. Nampaknya sudah mulai full aktivitas sekarang dok ya. Agak sedikit sibuk mungkin sekarang dok. Sudah mulai normal gitu maksudnya dok ya. Ya untuk, halo, bisa dengar? Ya, bisa dok. Oke. Ya untuk pekerjaan sehari-hari sekarang sudah mulai kembali aktif lagi. Jadinya ya sudah mulai aktivitas Bogor Jakarta lagi tiap hari. Oke, baik dok. Kalau begitu dok. Jadi sudah situasi dan kondisi sekarang itu sudah masuk kepada fase new normal ya dok ya? Ya, new normal lagi. Jadi ya mau nggak mau kita memang harus berubah. Ya, kalau Baik kita dok. mau terus-terusan berdiam diri juga mau sampai kapan, ya mau nggak mau kita harus berubah untuk mengantisipasi hal-hal yang lainnya juga. Gitu. Baik dok. Oke dok, saya akan serahkan waktu dan tempatnya kepada Dr. M. Novo Lubis untuk segera mulai presentasinya dok. Waktu dan tempatnya. Halo dok. Ya, silakan mas. Ya, waktu dan tempatnya saya persilahkan dok. Oke, terima kasih Mas Denny selaku dari Vatek Indonesia. Sama-sama dok. Oke, ini udah keluar screen saya. Sudah dok? Udah ya. Oke, ya. Selamat siang dokter-dokter sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di webinar ini. Untuk kali ini adalah part terakhir dari sesi saya dengan Vatek Indonesia. Untuk yang kali ini adalah yang part keempat ya. Jadi kita sudah 4 kali pertemuan membahas tentang demo software. Software yang kita gunakan di sini adalah Easy 3DI software dari Vatek. Okay. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang Quick and Easy Implant Planning, ya, di mana emang CBCT ini dahulu kala pada saat pertama kali di-develop memang lebih dikhususkan untuk para implantologis untuk membantu para pekerjaan mereka.
Oke, untuk kali ini apa aja yang kita bahas dari demo software-nya. Di demo software untuk kali ini kita tetap pertama kali akan mengulangi lagi tentang panoramic generating and slicing windows yang biasa memang harus kita lakukan di pertama kalinya. Kedua, kita akan melakukan nerve tracing, measurement, dan ya, implant planning. Tapi untuk implant planning kali ini hanya untuk planning simple saja, untuk single site implant, ya. Nanti mungkin aja nanti bisa yang multiple implant. Tapi untuk yang kali ini, sesi kali ini adalah yang single implant saja dulu. Oke, sebagai background-nya tentang apa yang akan saya bahas kali ini adalah tengkorak kita, kepala kita itu merupakan suatu organ yang memang memiliki dimensi yang 3-dimensional, bukan 2-dimensional. Jadi harap ditekankan pada satu hal itu bahwa memang tengkorak kita ya, baik maksila tengkoraknya sendiri, maksila, mandibula dan lain sebagainya, itu merupakan organ yang memang memiliki bentuk dan dimensi. Nah, yang memang secara 3-dimensional bentukannya. Nah, selama ini kita melakukan panoramik 2-dimensional, itu yang terjadi adalah bagaikan kepala kita itu dibikin flat atau dibuat flat seperti ini. Jadi bagaikan ditarik, ya, di stretch. Jadi dari belakang itu di stretch keluar. Jadi bagaikan kita si tengkorak kita tuh dibikin rata seperti ini. Nah, dari yang memiliki bentuk ya, dari yang memiliki bentuk dan dimensi itu jadi hanya satu bidang datar saja. Yaitu perubahannya yang diakibatkan kita menggunakan radiografi yang 2-dimensional, dan ini sangat berbeda sekali apabila kita menggunakan jenis radiografi yang ke arah 3-dimensional. Oke, untuk implan itu sendiri ya kan ada beberapa panduan dari beberapa jurnal yang saya combine. Di sini saya simpulkan bahwa untuk imaging yang ideal untuk implant planning, dia itu harus memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan lokasi implan atau implant site itu dari arah mesiodistalnya, bukolingualnya, dan superior inferiornya. Nah, selama ini apabila kita menggunakan 2-dimensional, kita hanya bisa mendapatkan dimensi mesiodistal dan dimensi superior inferiornya saja. Bukolingual itu tidak bisa kita dapatkan melalui dari arah 2-dimensional. Teknik imaging juga yang untuk implan ini dia harus bisa memiliki kemampuan ya dalam melakukan pengukuran yang akurat. Jadi kita tidak boleh lagi ada distorsi ya, itu akan menyebabkan kesalahan dalam kita nanti akan melakukan pemilihan besar dan panjang dari si implan. Apabila kita mengukurnya ada distorsi, atau ada kesalahan pengukuran, akibatnya planningnya pun juga gagal, hasilnya pun juga akan gagal. Mampu dalam melakukan evaluasi densitas pada trabekula tulang dan pada ketebalan dari kortikal. Jadi kita juga harus bisa mengetahui kemampuan si tulang ini untuk menahan si beban. Jadi kita lihat dari kepadatan dari si tulangnya itu sendiri. Apabila tulangnya juga tidak padat, ya mungkin kita tidak akan merekomendasikan bahwa di site tersebut tidak dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemasangan dental implant. Dia takutkan nantinya akan fail. Korelasi ya, jadi memiliki kemampuan juga untuk mengkorelasi antara implant site-nya dengan si clinical site-nya. Jadi jangan sampai imaging dengan keadaan kliniknya itu berbeda lokasi yang akan dipasangkan si implant tadi ini ya, lokasi yang akan kita planning itu harus sama korelasinya. Jadi bentuknya harus sama, hubungannya pun juga harus sama. Akses dari si pasien. Jadi jangan sampai
menyulitkan ya, jangan sampai menyulitkan. Misalnya si pasien berada di Papua misalnya gitu ya, berada dari Papua, hanya untuk men-scan CBCT dia harus ke Jakarta. Jadi kan kesannya dipaksakan seperti itu. Dan satu lagi adalah cost, itu udah pasti ya, jangan sampai kita juga melakukan untuk imaging itu jangan sampai juga memberatkan si pasien itu sendiri. Dan sudah pasti kalau dari sisi radiologinya adalah radiation risk-nya itu harus sangat-sangat minimum. Oke, selama ini kita menggunakan panoramic radiografi untuk melakukan implant planning. Ya, memang dia merupakan salah satu komoditas, salah satu alat ya, modalitas alat yang memang sangat sering digunakan untuk penegakan diagnostik. Bukan hanya untuk implant saja, tapi untuk segala macam diagnostik modality memang kita biasanya menggunakan awalnya adalah panoramik. Dia memberikan gambaran overview dari maksila dan mandibula secara dua dimensional. Oke, yang seperti tadi yang saya gambarkan di depan. Nah, panoramik ini sendiri dia memiliki distorsi. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Dia memiliki distorsi untuk yang horizontal kurang lebih sampai dengan 50% dia memiliki distorsinya. Jadi ya bisa adanya pembesaran atau pengecilan miring dan lain sebagainya itu sampai dengan 50% dan sampai dengan 32% secara vertikal tinggiannya. Dan faktor-faktor distorsi dan kesamaan ya pembesaran yang dihasilkan dari panoramik itu sendiri yang sudah pasti untuk pengukuran itu sangatlah tidak akurat ya, sangatlah tidak akurat ya. Oleh karena itu tidak terlalu direkomendasikan untuk pengukuran kita menggunakan radiografi panoramik. Oke, biasanya umumnya kita menggunakan panoramik itu memang pada awalnya untuk mengevaluasi dulu seluruh anatomical struktur. Jadi seluruh struktur anatomi yang dari pasien kita yang berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan ya. Kita lihat semuanya baik keadaan fisiologisnya, baik keadaan patologinya. Jadi kita benar-benar analisa untuk di awal initial assessment ya yang kita lakukan. Terutama untuk implant dia bisa kita gunakan untuk awal pada saat pengukuran ketinggian dari si tulang terhadap struktur vital sekitarnya. Contoh untuk rahang atas kita bisa mengukur dari puncak tulangnya dia ke arah sinus maxillaris atau ke arah dasar nasal. Kalau untuk pada di mandibula itu dari puncak tulang ke kanalis mandibularis. Untuk vertical assessment-nya ya. Jadi kita juga bisa memplanning di daerah sini, tapi hanya untuk initial assessment, ya, bukan final assessment, sangat beda sekali. Nah, akibat ketidakmampuan dari si radiografi panoramik atau radiografi dua dimensional untuk mendapatkan ukuran yang optimal, oleh karena itu kita sekarang udah bergeser ke arah cone-beam CT. Oke, cone-beam CT sekali lagi merupakan suatu radiografi teknik ya, merupakan teknik radiografi yang menggunakan sinar X yang berbentuk konus ya, nanti akan direkonstruksi volumetriknya secara komputerisasi sehingga dapat menghasilkan gambaran dari arah tiga dimensional. Dia memberikan gambaran yang sangat baik sekali, kualitasnya sangat baik untuk hard tissue, untuk jaringan keras, bukan untuk jaringan lunak. Hanya untuk jaringan keras, terutama pada regional maxillofacial. Ya, karena memang si alat ini didesain dari alat panoramik awalnya. Jadi hanya untuk maxillofacial region saja. Dia memberikan gambaran yang sangat akurat, yang sangat tinggi kualitasnya, serupa dengan CT scan, tapi radiasinya sangat kecil sekali dibandingkan dengan CT scan. Dan dia memiliki beberapa FOV ya, field of view, memiliki beberapa field of view yang bisa kita pilih nantinya untuk melihat besaran dari implant set yang akan kita lakukan.
Jadi semakin kecil FOV-nya, resolusinya akan semakin tinggi, tapi dosisnya juga lebih rendah dibandingkan yang besar. Oke, ini saya ambil dari salah satu buku panduan kami dari Oral Radiology Technical and Principle, Technical and Principle in Radiology. Dibilang untuk imaging pada implan ya memang kita lakukan dalam 3 stage treatment. Jadi awalnya ada initial, preoperatif, dan postoperatif. Pada initial examination, jadi pada initial access ya pada awal itu kita menggunakan panoramik dulu. Jadi kita lakukan panoramik untuk melihat keseluruhan, ditambahkan dengan intraoral periapikal pada beberapa implant site yang memang bisa dilakukannya. Jadi misalnya kita setelah kita lakukan panoramik, terus kita memplanning bahwa nanti implan akan kita letakkan pada edentulus 36. Kita lakukan lagi periapikal pada gigi 36. Itu akan lebih baik pada saat initial assessment. Setelah itu, barulah setelah kita menentukan ya regional mana yang akan kita lakukan implant planning, kita masuk dalam preoperatif site specific image assessment-nya. Di sini kita akan menggunakan cross sectional imaging dari CBCT. Jadi kita men-scan CBCT, kita lihat gambarannya lebih jelas dari arah 3-dimensional. Oke. Di sini juga kita bisa melakukan assessment apabila misalnya dia diperlukan untuk penambahan tulang atau osseous augmentation. Ya, untuk penambahannya. Di situ juga kita bisa memplanning seberapa besar volume yang harus kita persiapkan untuk penambahan tulang sintetisnya. Oke, setelah kita melakukan preoperative assessment-nya, nanti untuk yang post-operatifnya, silakan dokter bisa menggunakan lagi intraoral periapikal ataupun panoramik apabila site-nya itu multiple atau site-nya cukup besar. CBCT sudah tidak lagi diperlukan untuk post-operatif, tetapi apabila terdapat kegagalan, terdapat keadaan patologi di sekitaran dental implant yang baru kita pasangkan, cross-sectional imaging itu dapat lagi direkomendasikan untuk melakukan imaging pada saat tersebut. Oke, beberapa panduan yang biasa saya gunakan juga dalam kita melakukan pengukuran dalam imaging implant. Di sini adalah kita harus mengukur dari panjangnya. Jadi kita mengukur mesiodistalnya, biasanya kita ambil dari puncak tulang. Oke, kita juga mengukur kedalaman dari tulang. Jadi dari arah bukolingualnya kita ukur juga di situ, dan satu lagi adalah kedalamannya dari puncak tulang sampai dengan struktur vital sekitarnya. Oke. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada CBCT, biasanya malah digunakan adalah periapikal, bukan panoramik. Jadi untuk yang initial site seperti ini, jadi pada saat kita pengukuran pada lokasinya, ya pada implant site-nya, kita menggunakan adalah pakai periapikal ditambahkan dengan grid. Gridnya ini adalah 1:1. Jadi 1 mili kali dengan 1 mili satu gridnya. Oke, di sini akan mendapatkan pengukuran yang lebih optimal, ya, dan pengukuran pun juga akan lebih akurat karena nanti akan dibandingkan besaran grid 1:1 di dalam foto dibandingkan dengan grid 1:1 secara nyatanya, ya akan didapatkan angka pembesarannya seperti apa. Oke, diukur juga, jadi sehingga kita mendapatkan hubungan antara si dental implant dengan akar-akar tetangganya itu dengan ukuran yang sama jaraknya. Karena kita sudah bisa mendapatkan jarak dari misalnya dari sisi mesial akar
ke implant site-nya itu sekian mili, dari sini sekian mili, dan lain sebagainya. Itu bisa kita prediksi posisi implannya nanti tegak lurus atau tidaknya. Nah, untuk ketebalan tulang, ya, untuk ketebalan untuk kualitas tulang, biasanya kita menggunakan klasifikasi ini. Jadi klasifikasi D1, D2, D3, D4, di mana D1 itu memiliki kortikal yang cukup tebal sekali dengan keadaan trabekula yang cukup tipis dibandingkan dengan yang D4, dia memiliki tulang trabekula yang cukup lebar dengan ketebalan kortikal yang cukup tipis. Nah, rata-rata untuk dental implant itu memang kita arahkan itu di antara D2 dan D3 untuk mendapatkan kestabilan yang long term-nya nanti. Dengan jarak ya minimal, dengan jarak minimal itu adalah 1,5 mili dan 1,5 mili ke arah gigi tetangga. Antar implan itu dari diameter terluarnya itu adalah 3 mili. Ya, jadi antara implan dengan implan itu jaraknya 3 mili dari diameter keluar. Dari implan ke gigi tetangga itu paling minim adalah 1,5 mili. Dan ke arah bukal dan lingual kortikalnya itu kurang lebih baik di atas dengan 1 mili. Jangan kurang daripada itu. Ya, dan jangan pula kalau misalnya kurang itu dipaksakan. Itu jangan, ya, jangan sekali karena cukup banyak kejadian-kejadian fail yang sering saya lihat. Oke, di sini jadi dari si imaging tadi ya, dia harus bisa mengassessment overall status. Jadi status secara garis besar tentang keadaan dari si giginya. Jadi kita lihat dulu awal-awalnya ya. Jadi saat pertama kali kita melihat ya keadaan giginya seperti apa, keadaan tulangnya seperti apa. Lalu kita juga harus bisa mengukur atau menilai keadaan dari si tulang baik dari kuantiti dan kualitasnya. Dan satu lagi adalah angulasi dari tulang. Nah, ini yang tidak kita bisa dapatkan dari panoramik, ya, angulasi tulang. Hubungan antara implant site dengan struktur anatomikal yang vital, terutama pada kanalis mandibularis dan dasar sinus maxillaris, terutama di situ. Ada atau tidaknya keadaan patologi yang berada di sekitar dari implant site yang akan kita lakukan. Oke, kita harus menilai itu, dan satu lagi adalah nanti terakhir untuk planning pada implant site-nya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi setelah kita mendapatkan gambaran si panoramiknya, ya, kita membuat suatu gambaran cross sectionalnya, dan kita nanti akan mendapatkan gambaran dental implant itu tepat di tengah-tengah dari tulang. Gitu. Itu tujuannya kita menggunakan cone-beam CT karena kita harus mengimaging suatu benda yang 3-dimensional ya juga harus dengan arah yang 3-dimensional. Ini nanti yang akan kita lakukan, contohnya seperti ini, kita sudah melakukan panoramiknya, kita lakukan pemilihan implant site-nya yang mana. Oke, lalu kita melakukan nanti pengukuran, ya. Ini kita bikin cross sectionalnya, jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada keadaan patologinya. Kita lakukan pengukuran, dan di sini nanti kita akan melakukan pemilihan dari dental implant yang akan kita lakukan. Oke, di sini di software ini pun juga sudah ada beberapa modul implant yang dari pabrikan implant, ya, yang umum digunakan. Tapi kalau misalnya nanti dokter, oh saya pakai saya pakai dental implantnya tuh, tapi modulnya nggak ada di software ini. Silakan nanti hubungi ke Vatek Indonesia, nanti akan diinstal ulang, ya, akan ditambahkan si modul implant softwarenya. Jadi dokter di klinik sudah memiliki secara lengkap, ya, lengkap dari implant manufacture softwarenya nantinya. Seperti itu dok, kurang lebih untuk teori awalnya. Oke, sekarang kita lakukan, kita masuk ke dalam si software seperti biasa dok ya. Oke, di sini saya mendapatkan, saya memiliki data pasien kurang lebih seperti ini awalnya, dan dia nanti akan di planning untuk melakukan dental implant pada regional 36. Oke, seperti biasa dok, setelah kita mendapatkan hasil scan,
pertama kali kita atur dulu kecerahan ya dari si gambar, sesuaikan dengan mata dokter. Oke, karena mata kita tidak sama, Dok. Mohon maaf. Karena mata kita tidak sama, kemampuannya dalam menangkap warna, mungkin ada yang -1, -2, silinder 1, silinder 2, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar disamakan dulu kenyamanan mata melihat pada monitor dokter. Setelah kita mendapatkan, setelah kita mengadjust kecerahan gambar ya dari brightness, kontras dari si gambar, pertama kali sebelum apabila kita mau melakukan implant planning, Dok, kita harus memastikan dulu kesejajaran dari hasil scan. Jadi berhubung nanti kita akan melakukan pengukurannya pada tulang, jadi mau nggak mau, jadi ketegak lurusan itu kita samakan dengan keadaan si tulang. Kalau waktu kemarin-kemarin kita menyamakannya dengan keadaan dari gigi karena memang kita melakukan pengukuran pada giginya. Kalau sekarang kita melakukan pengukuran pada tulang, jadi kita melakukan kesejajarannya pada si tulang. Oke, jadi pada scan ya, pada hasil scan, jadi pada misalnya nih dokter memiliki alat CBCT di klinik, jadi benar-benar pastikan pada saat pasiennya di scan itu posisi kepala itu harus benar. Oke, tegak lurusnya, jadi posisi dari lightning guide-nya itu harus tepat, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran kepala yang benar-benar sejajar, ya, bidang horizontalnya itu sama-sama dengan bidang lantai itu sama kesejajarannya. Kenapa kalau misalnya nggak sama? Nanti hasil pengukurannya akan berbeda, Dok, ya. Baik pada pengukuran angulasinya maupun pengukuran dari linearnya, nanti pasti ada perbedaannya. Ya, mungkin perbedaannya 1 milian sekitar segitu, tapi itu cukup untuk distorsi, Dok, ya. Jadi untuk penyebab kegagalan dalam pemasangan dental implant pun juga cukup besar itu, 1 mili. Oke, setelah kita mendapatkan hasil scan seperti ini, seperti biasa kita melakukan untuk panoramic generating-nya dulu. Oke, panoramic generating-nya seperti ini. Kalau misalnya secara otomatis dari awal software terbuka pun juga ini sudah ada, ya, secara otomatis. Tapi kalau misalnya dokter saya mau manual, saya mau bikin manual, silakan. Jadi kita klik draw curve seperti ini. Kita lakukan penitikan, ya, penitikan dilakukan pada tengah tulang. Oke, ini kita ulangi lagi, Dok, ya. Kita melakukan penitikan pada tengah dimensi tulang dalam arah buku lingual. Diakhiri dengan klik 2 kali. Oke, kita buka, kita besarkan, dan kita ubah ketebalan dari potongan gambar. Ya, kita klik kanan, thickness kita ambil kurang lebih sekitaran 10 sampai dengan 20 mili. Jadi kita coba dulu 10 mili. Kalau misalnya kurang, kita ambil lagi yang 20 mili. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita mengidentifikasi posisi dari implant site yang akan kita planning nantinya. Di sini sudah terlihat jelas bahwa gigi 36-nya edentulus, ya, regio 36-nya edentulus. Terlihat sekilas dari arah panoramik tidak ada keadaan patologi di daerah implant site. Kekurangannya di sini adalah gigi 37-nya sudah tilting, jadi sudah mesial drifting, jadi mahkotanya itu sudah agak jatuh ke arah mesial. Di sini kesulitannya adalah akses pada saat mungkin melakukan penguburan implannya, dan nanti juga akan berpengaruh pada ukuran dari mahkotanya, ya, mahkota implannya nantinya. Oke, setelah kita mendapatkan lokasi seperti ini, baru kita masuk lagi ke arah MPR. Oke, kita arahkan si garis multiplanarnya ini ke arah implant site. Seperti ini. Kita rotasional, ya, kita rotasional. Jadi kita mendapatkan keadaan tegak lurus dari tulang. Oke,
Kalau kemarin kita ngukurnya dari gigi, sekarang mengukurnya adalah dari tulang. Oke. Dan garis yang birunya nih dok ya, yang garis horizontalnya itu biasanya saya letakkan di puncak regional, puncak tulang alveolarnya. Oke, begini ya. Ini adalah dibilangnya anatomical position, ya anatomical position. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, kita membuat dulu posisi seperti ini. Oke, setelah kita pastikan posisinya sudah benar, barulah kita melakukan pengukuran. Oke, pengukuran yang perlu kita lakukan pertama kali, oke, kalau saya melakukannya pertama adalah lebar dari interdentalnya, karena ini nanti akan berpengaruh pada ukuran mahkota yang akan kita buat. Ya, kadang-kadang ada gigi itu yang memang space-nya itu udah sangat kecil sekali, gitu. Space-nya udah sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil daripada ukuran diameter dari bur. Apabila itu dipaksakan, ya, bur implan dokter pun juga tidak akan masuk di dalam regional tersebut. Oke, pertama kita lakukan adalah pengukuran interdentalnya, kedua adalah pengukuran interservikalnya. Seperti itu. Ya, pengukuran interservikalnya. Apabila udah kita pastikan seperti ini, oh masuk semuanya, ya, dalam keadaan baik, aksesnya pun dapat dikatakan masih cukup baik. Seperti itu baru bisa kita lakukan pengukuran yang lebih lanjut. Seperti itu, dok ya. Jadi ini bukannya apa-apa, tapi ini juga untuk mempermudah pekerjaan dokter. Ya. Oke, pengukuran yang ya. Kalau seperti ini, oke, kalau seperti ini dok. Ini kadang-kadang memang kita mendapatkan pasien memiliki kanalis mandibularisnya ini tuh kalau langsung pada site seperti ini, kadang-kadang kita suka rancu di mana posisinya, gitu ya, di mana posisinya. Karena kadang-kadang pola trabekula pun ya menyaru ya menyamarkan dari si kanalis mandibularis. Nah, oleh karena itu apabila ragu, kita harus melakukan tracing lagi, dok. Kita melakukan tracing dari arah foramen mandibula sampai dengan ke arah foramen mentale. Kalau misalnya memang dokter ragu, ya, lakukan tracing lagi. Jadi kita melakukan tracing dari arah foramen mandibula, ya, dari arah foramen mandibula. Kita lakukan tracing kanal lagi, jadi draw kanal. Saya melakukan draw kanal itu dari arah koronal, kenapa? Itu akan lebih memastikan lagi posisi di tengah-tengah dari dimensi lingkaran kanalis mandibularnya. Oke, klik pertama, geser, klik kedua, geser, klik ketiga, geser. Terus seperti itu dari foramen mandibula sampai dengan foramen mentale. Hal ini hanya untuk lebih memastikan apabila lokasi dari kanalis mandibularisnya itu tersamarkan dengan pola trabekula tulang. Oke, setelah kita dapatkan seperti ini, kita kembali lagi ke implan site yang akan kita lakukan pengukuran. Oke, ini yang tadi pengukuran yang tadi kita dapatkan. Ya, setelah ini kita mengukur ketinggian dari puncak tulang ke puncak dari kanalis mandibular.
kita lakukan pengukuran bukan di bagian pinggir, bukan di bagian pinggir arah buka, arah lingual, bukan, tapi kita melakukan pengukuran pada tengah tulang. Jadi kita usahakan kita mengukur itu dari arah tengah tulang ke arah puncak tulangnya. Seperti ini, sama. Ya. Setelah kita dapatkan ukuran tinggi, ya ketinggiannya, kita ukur lebar. Nah, ukur lebar itu kita ukur dari arah puncak tulangnya, dok. Jadi kita bisa mendapatkan ukuran dari nanti penampang diameter dari implannya. Itu berapa mili. Dan satu lagi ada di bagian bawah. Ya, ada bagian bawah. Jadi kita ukur 2 untuk lebarnya. Jadi di sini kita mendapatkan lebar di bagian penampang puncak itu sekitar 6 mili, ya 6,2 mili. Di bagian bawah 11 mili, dia memiliki tinggi kurang lebih 18,6 mili. Oh ya dok, kalau misalnya ini mau dokter screenshot, mau dokter print nantinya, itu tinggal di untuk yang menu printing dok yang waktu yang kemarin ya. Di sini cuma tinggal langsung kita capture view frame. Jadi kita capture frame-nya, ya itu akan langsung masuk ke dalam server. Nanti akan tinggal kita print untuk reporting. Oke, kita udah lakukan pengukuran itunya ya, dari arah koronal, dari arah sagittal tadi juga sudah. Ya. Yang satu lagi adalah kita melakukan pengukuran dari arah aksial. Dari arah aksial di sini juga sama dok, seperti yang tadi dari gambaran sagittal. Yang kita lakukan pengukuran hanyalah dari lebar interservikalnya saja yang bisa kita dapatkan dari pengukuran arah aksial seperti ini. Oke, pekerjaan pengukuran sudah ya. Yang keduanya yang harus kita lakukan ini berhubung kita mendapatkan tulang yang angulasinya hampir tegak lurus, sudah hampir lurus. Kadang-kadang kita mendapatkan juga angulasi tulang itu yang cukup bersudut. Nah, di sini kita bisa melakukan pengukuran pada angular. Jadi kita melakukan pengukuran sudut. Jadi di sini kita di measurement, ya. Di sini ada gambar busur dengan adanya sudut ini, jadi angle, ya. Tinggi tinggal kita klik. Kita melakukan pengukurannya adalah dari angulasi tulang terhadap garis vertikal. Jadi nanti dokter akan memprediksi berapa derajat pada saat saya mau melakukan pengukuran awal. Jadi masuknya itu berapa derajat. Seperti itu dok. Ya. Nah, di sini kita lakukan lagi pengukuran, kita klik dari puncak tulang ke dasar. Lalu kita tarik garis tegak lurusnya. Akhiri dengan klik 2 kali. Ya. Diakhiri dengan klik 2 kali. Dan di sini didapatkan besar sudut kurang lebih 6,9 derajat, 7 derajat, 7 sampai dengan 10 derajat. Jadi nanti dokter pada saat mau melakukan initial access-nya itu dengan kemiringan ke arah lingual, kemiringan ke arah lingual kurang lebih 7 derajat. Jadi bukan benar-benar tegak lurus. Jadi sedikit ada kemiringan. Oke. Dan itu juga sangat penting dok. Ya, karena angulasi tulang itu kadang-kadang sangat berbeda, terutama lagi pada rahang atas anterior itu sangat bervariatif sekali. Oke, setelah kita mendapatkan pengukurannya, setelah kita capture, kita lakukan pemasangan dental implant-nya. Nah, di sini kita mendapatkan, saya ulangi lagi, mendapatkan ukuran diameter maksimalnya adalah 6. Ya. Lebar di bagian bawah juga 11 mili dengan panjang maksimal adalah 18 mili. Sekarang kita lakukan untuk insersi implannya. Jadi kita buka insert implant ya di bagian main menu atas. Jadi ada insert implant. Akan keluar implant property seperti ini. Oke,
Nah, di implan properti ini ada pilihan, ada single ataupun multiple. Kalau multiple ini dokter bisa memilih sekaligus dari beberapa gigi. Tapi kalau untuk yang kali ini saya hanya memberikan men-sharing tentang yang single implant. Jadi kita pilih single, kita pilih nomenklatur giginya yang akan kita buat. Oke, pada gigi 36. Oke, tinggal kita klik seperti itu akan keluar seperti ini, Dok. Jadi macam-macam implan ya. Di sini ada company, ya. Company itu adalah perusahaan manufaktur dari implan. Di sini tinggal dokter pilih ada BioHorizon, Dentium, ID, Miss Implant, Neo, Biotech, Ostem, Straumann, dan lain sebagainya. Kalau misalnya dokter memiliki implan A, misalnya, yang tidak ada pada list ini, jadi silakan dokter nanti hubungi saja representatif dari Vatek Indonesia, minta untuk diinstalkan modul implan dari manufaktur implan tersebut. Jadi itu akan lebih mempermudah lagi bagi dokter untuk melakukan planning untuk pekerjaan dokter sendiri. Di sini saya pilih, saya ambil contoh pada Straumann saja, Dok, ya, yang pada umumnya. Nah, pada Straumann di sini juga line up-nya pun juga keluar semuanya, Dok. Ya, pilihan line up-nya keluar semua. Jadi mau dari yang bone level, tissue level, tapered, rock solid, dan lain sebagainya itu ada semuanya. Oke, contoh misalnya kita ambil yang bone level rock solid seperti ini, akan keluar lagi ada pilihan besaran dari ukuran diameternya dan ukuran panjangnya. Dan kalau ini adalah nama waktu dokter nanti untuk mengorder itu nomor serinya, nomor seri yang berapa. Jadi di sini kita tinggal pilih diameter berapa untuk di bagian atasnya, di oklusalnya. Oke. Tadi kita memiliki lebarnya kurang lebih sekitar 6 mili untuk maksimal, dan ini adalah untuk gigi molar, untuk menggantikan gigi molar, saya lebih menganjurkan atau saya lebih biasa menggunakan diameter yang terbesar dari Straumann bone level rock solid ini. Ya, sehingga saya biasanya menggunakan yang diameter 4,8. Ya. Misalnya saya menggunakan diameter yang 4,8, kita tinggal pilih. Panjangnya tadi adalah maksimal 18 mili. Oke, 18 mili, jadi sebenarnya kita bisa bikin maksimal sampai dengan 14 mili masuk, itu pun juga tidak akan ada masalah karena pengukurannya tadi sampai dengan 18. Tetapi ada juga yang merekomendasikan kita kurangin maksimal minimal adalah 2 mili dari panjang maksimal yang telah kita dapatkan pengukurannya. Kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya misalnya kegagalan dalam saat kita melakukan drillingnya, takutnya ketekanannya berlebih sehingga si implan tersebut lebih masuk dibandingkan dengan ukuran yang telah kita rencanakan, ataupun mungkin nanti ada tekanan-tekanan berlebih yang mungkin saja dapat berpenetrasi, misalnya mempengaruhi dari scanalaris mandibularis atau dari dasar sinus maksilarisnya. Jadi lebih baik kita kurangin 2 dari ukuran si maksimal. Jadi misalnya seperti ini kita ngambil area yang 12 misalnya, Dok, ya. Tinggal kita klik seperti itu. Oke, kita nah, di sini ada pilihan lagi, ada guide dan path dari si implan modulnya. Jadi di sini nanti kita akan mendapatkan ada garisnya, terus ada juga cap-nya, itu ada gambarannya nantinya. Dan bahkan sampai dengan crown-nya pun juga bisa kita lakukan planningnya di sini. Oke, di sini kita hanya untuk sampai dengan implannya aja dulu. Jadi kita klik saja ini guiding dan path-nya, ya. Setelah kita memilih ukuran diameter dari si oklusalnya, apikalnya, dan panjangnya, sudah selesai, tinggal kita klik insert. Akan keluar box seperti ini, ya. Select implant pada gigi 36. Oke. Nah, pada saat kursor ini kita arahkan ke arah si gambaran, ya, gambar X-ray-nya, kursor kita akan berubah menjadi ada satu panah dengan satu batang implan. Seperti itu. Oke, di sini tinggal kita klik saja. Oke. Nah,
Pada saat kita klik pertama kali, ya seperti ini. Ya, ini adalah cap-nya nanti. Oke, di sini kita akan keluar satu garis pandu, ya garis panduan. Di sini kita akan meletakkan si implannya, ya sesuai dengan garis yang tadi telah kita lakukan ininya pengukurannya. Kita hapus dulu ininya. Ya. Seperti ini. Jadi kita meletakkan si implan ini berada di tengah-tengah dari tulang, sama. Angulasi juga tadi telah kita sesuaikan dengan angulasi dari yang sudah kita ukur tadi, kurang lebih sekitar 7 mili. Ya. Jadi kita meletakkan si implan ini benar-benar pada tengah tulang seperti ini. Oke. Kadang juga ada teman yang hanya meletakkannya seperti ini, ya mungkin memang ada beberapa paham ya dalam kita melakukan pemasangan si implan. Ada yang meletakkannya begini, ada yang meletakkannya juga mengikuti dari angulasi dari tulang. Ya. Seperti itu. Oke. Di sini tadi kita sudah melakukan adjust pada coronal, sekarang juga kita mengadjust pada sisi sagittal. Oke, mengadjust di arah sisi sagittal seperti ini. Jadi kalau tidak kita adjust, jadi letaknya dia benar-benar tegak lurus seperti itu. Nah, kita adjust lagi. Jadi kita adjust inklinasinya, ya. Kita adjust inklinasinya masuknya berapa mili seperti itu. Oke, ya kita mendapatkan seperti ini. Oke, simple. Sudah jadi untuk satu side implant seperti ini selesai, tinggal kita capture, ya. Kita capture lagi. Oke, kalau misalnya dokter ya, memiliki misalnya untuk desain template, di sini bisa dokter save, ya. Ya. Yang telah kita gunakan ini bisa dokter save project, ya. Save project seperti ini. Oke. Dental implant 36, misalnya seperti itu. Ya. Dia akan tersave ini, si yang telah kita kerjakan akan di-save, dalam formatnya pun juga masih dalam bentuk DICOM, DCM, dan nanti bisa dokter kirimkan ke lab untuk pembuatan si surgical template, itu bisa digunakan. Ya. Ada metode kedua, ya, ada metode kedua itu dari sectional 3D pen. Ya, jadi tinggal dokter klik di 3D pen, dia mengenerating dulu. Seperti ini. Sorry, ini saya hapus dulu. Oke. Kalau pada yang menu 3D pen ini sedikit lebih mudah kalau dibanding tadi kan kita satu persatu dok ya kita melakukannya. Di sini dia akan lebih mudah, jadi akan pada 3D pen seperti ini ada box kecilnya, ini tinggal kita arahkan ke regional gigi yang akan kita regional edentulus-nya seperti ini. Ini adalah apa ya dibilangnya untuk quick-nya ya, jadi untuk yang versi cepatnya dok. Untuk versi cepatnya. Jadi setelah mendapatkan seperti ini, oke, kita langsung mendapatkan gambaran si cross sectionalnya. Ya, jadi dokter mengarahkan dari arah si panoramiknya, oke, di bagian sisi sebelah kanan dari layar Anda itu sudah terbentuk secara otomatis si cross sectionalnya seperti ini juga. Ya, tapi memang dia hanya terbatas pada
pada garis line up yang merah seperti ini. Jadi dia hanya terbatas pada 3 buah gambar cross-sectional saja, nggak banyak-banyak. Oke, di sini juga sama, tinggal dokter lakukan pengukuran. Jadi pengukuran hanya pada satu sisi kalau yang ini dok, ya. Kalau tadi kan saya melakukan pengukuran dari arah 3 sisi, jadi arah sagital, koronal, dan aksial. Kalau ini hanya pengukuran pada satu sisi saja. Pengukurannya bagaimana? Sama, ya. Pengukuran adalah sama. Oke, ya, kalau tadi saya mengukur pandangannya dari arah depan, kalau ini ada pandangannya dari arah lingual, dari arah belakang. Dari arah posterior, sorry. Oke, ini juga sama, ya. Kita melakukan pengukurannya. Angulasinya, misalnya gitu juga, sama, ya. Kita melakukan pengukuran angulasinya. Oke. Setelah kita melakukan pengukuran tingginya, lebarnya, ya, seperti itu, kita lakukan insert implannya sama, ya, seperti ini juga. Oke, akan keluar box selected implant, tinggal kita letakkan si implannya, seperti itu, ya. Di sini juga kita juga harus melakukan adjustment lagi, tetap, ya. Kita melakukan adjustment. Oke, dari si posisi implannya, ya. Oh ya, di sini kalau misalnya dokter perhatikan juga, ini kok implannya cuma seperti silinder bulat warna biru. Nah, sebenarnya ini di dalamnya ada si implannya, dan yang si lingkaran birunya itu adalah kurang lebih sekitaran 1 mili dari diameter implan terluar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita meletakkan si implan ini, ya, kita meletakkan si implan ini terlalu dekat dengan analis, seperti itu, ya. Dia akan secara otomatis memberikan warning bahwa implan yang kita gunakan, yang kita letakkan, yang kita planningkan, itu terlalu berdekatan dengan struktur anatomi yang vital. Oleh karena itu, dia harus kita pindahkan atau kita harus mencari lagi besaran implan yang lebih sesuai. Seperti itu, dok. Ya. Oke. Kalau misalnya dia oke, ya, secara softwarenya dia tidak mendeteksi bahwa si implan yang kita gunakan ini terlalu berdekatan dengan struktur vital, dia tidak akan keluar warna merahnya. Tapi kalau misalnya keluar terlalu berdekatan, kurang dari 2 mili seperti ini misalnya, dia akan berubah menjadi warna merah. Jadi akan memberikan warning kepada kita bahwa implannya tidak bisa kita gunakan. Planningnya ini tidak dapat digunakan, harus dirubah menjadi planning yang lainnya. Jadi mungkin tinggal kita pilih panjangnya, ya. Kita rubah, misalnya tinggal kita rubah aja, dok. Kalau misalnya seperti ini, kalau implannya sudah terpasang, ya, jika kita klik kanan saja akan keluar properti. Ini sini bisa kita pilih ulang lagi. Contoh kita diameternya panjangnya kita kecilin, misalnya seperti itu. Oke, dia akan hilang. Ya, mudah sekali kan, dok, ya? Seperti ini, ya. Oke, bisa juga diubah secara manual. Oke, ini saya ulangin lagi. Bisa juga dirubah secara manual. Kalau tadi kan kita melihat dari properti implan modulnya, di sini kita bisa mengubah secara manual. Jadi tinggal kita klik kanan, sama kita edit implan. Ya, kita edit implan. Di sini kita bisa mengedit secara manual besarnya, panjangnya berapa. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dokter tidak terlalu hafal dengan ukuran implan yang ada,
silakan saya lebih anjurkan pakai dari properti dental implant yang ada. Jadi benar-benar sesuai dengan yang diproduksi dari manufaktur implannya. Ya. Jangan sampai misalnya kita memplanning 3,5 kita tapi pakai Straumann, nah Straumann itu nggak ada yang 3,5, ada yang 3,3 misalnya seperti itu. Kan beda manufaktur, beda ukuran diameter. Nah itu sedikit perbedaan dari antar implan dengan implan yang satunya. Oke. Ya, di sini bisa kita show infonya, ya. Jadi kita klik kanan show info, kita show tadi, ya. Di sini si software akan memberikan suatu keterangan bahwa implan yang telah kita pasangkan itu adalah implan dari Straumann implant dengan tipe bone level SLA dengan besaran diameter pada occlusal 3,3, pada apikal diameternya 3,3. Jadi ini soalnya sempat berubah tadi. Ini kita rubah lagi dulu, bentar. Ya. Ya, show info seperti ini. Jadi pada occlusal diameter 4,8, diameter apikalnya 4,8 dengan panjang 12 mili. Ini tinggal kita capture, kita simpan, otomatis nanti pada saat kita mau reporting itu keluar semua keterangan-keterangan seperti ini. Dan satu lagi, kalau misalnya dokter sudah melakukan planning seperti ini, jangan lupa implannya di lock, dok. Ya, dikunci. Dikunci kenapa? Biar ini nanti nggak bisa berubah-ubah lagi. Jadi pada saat nanti ini dokter membuka file ini lagi, posisi implan ini yang telah kita planning di awal itu tetap posisinya di situ. Dia tidak akan berubah dan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Seperti ini. Ini saya klik, saya tarik-tarik, ini udah nggak bisa berubah lagi karena dia posisinya sudah terlock di site tersebut. Kalau misalnya kita ini ya tinggal unlock lagi dulu. Jadi kita klik kanan baru unlock. Ya. Tapi kalau misalnya tidak kita dalam keadaan lock seperti ini dia tidak bisa dirubah-rubah lagi posisinya dari yang telah kita planningkan tadi. Oke, setelah selesai dari situ kita masuk ke report yang tadi ya. Di sini udah ada keluar ada beberapa gambar yang telah kita save yang tadi kita capture. Ini tinggal kita masukkan. Jadi di situ telah kita dapatkan hasilnya. Ini nanti tinggal kita printing, baik itu di printing ink maupun di pada printing diecom. Oke, jangan lupa juga ya setelah yang kita dapatkan ini jangan lupa di save project. Apabila nanti dokter ingin membuka kembali data pasien tersebut yang sudah ada dental implannya, itu tinggal kita open project. Jadi ini ada di bagian bawah dari main menu yang di bagian sisi kiri. Jadi kalau tadi kita udah save, ya udah kita save, itu nantinya tinggal kita buka, kita bisa ambil lagi si project-project yang telah kita save tadi. Ya, jadi lebih mempermudah dan dokter nggak perlu lagi kita melakukan pengukuran ulang lagi pada pasien yang sama. Seperti itu ya. Jadi tips and triknya. Jadi ada dua cara, dok ya. Tadi yang cara yang 3 sisi, ada yang satu cara yang hanya 1 sisi saja. Oke, kurang lebih begitu untuk yang bisa saya sharing untuk kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita gunakan apa yang telah saya berikan seperti ini untuk pekerjaan dokter di klinik dalam sehari-hari. Ya, saya kembalikan ke Mas Denny. Mas Denny. Halo dok. Ya, Mas Denny. Oke, terima kasih dok. Kita selanjutnya ada di menu, ada di sesi tanya jawab dok. Oke. Jadi di sini kita sudah memiliki satu pertanyaan dok dari Dr. Fahri Ramadan. Fahri, ya, Dr. Fahri. Ya. Selamat siang Dr. Novo, ingin bertanya, apakah ada kelemahan dengan planning implan metode kedua, metode cepat, misalnya jadi overestimasi atau tidak, karena melihat tahapan yang tidak sedetil metode yang pertama? Terima kasih dok.
Baik, Dokter Fahri, sangat baik sekali pertanyaannya. Oke, berhubung ada perbedaan pengukuran, Dok ya. Jadi satu pengukuran yang detailnya, satu pengukuran cepatnya. Ya memang kelemahan pengukuran sudah pasti ada, ya miss pengukuran sudah pasti ada. Kenapa adanya? Dari mana? Karena ya tidak sedetail yang kita lakukan pengukuran di pertama kali. Nah, yang tadi yang daripada 3D pen, ya, jadi pada menu 3D pen di sini kan kita hanya melakukan pengukuran hanya pada satu sisi saja, pada sisi koronalnya saja. Nah, ini pun juga akan sudah pasti tidak akan seakurat yang kita lakukan pengukuran dari arah tiga sisi sagittal, koronal, dan aksialnya. Tapi kan ada beberapa misalnya keadaan yang memang dari satu site aja mungkin sudah mendapatkan pengukuran yang akurat. Nah, kadang-kadang menu tersebut masih bisa kita gunakan ya untuk lebih mempercepat daripada pekerjaan kita. Tapi ya memang lebih dianjurkan berhubung kita untuk mengejar kedetailan, untuk melakukan pengukuran ya lebih detail akan menjadi lebih baik. Kalau mau lebih detail yang mana, kita arah dari arah tiga sisinya. Kurang lebih seperti itu, Mas Denny. Oke, Dokter Novo, terima kasih atas jawabannya. Untuk Dokter Fahri Ramadan, pertanyaannya telah dijawab oleh Dokter Novo lebih secara langsung. Dan selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, Dokter Fahri telah memberikan balasan. Terima kasih, dokter. Cepat banget. Sudah jelas. Ya, dia Terima memberikan... kasih. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan ajukan melalui menu question di sebelah kanan. Diklik dan bisa langsung di teks pada bar texting. Di type here. Oke. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Ini udah pada jelas semuanya nih kayaknya. Betul ini. Iya. Ini ada pertanyaan satu lagi nih. Oh ada, alhamdulillah. Alhamdulillah jadinya udah ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi dokter dari Pak Permedi. Pak Permedi ini adalah seorang radiografer. Nah, Dokter, Pak bagaimana ya. cara pengukuran tracing akar gigi? Tracing akar gigi. Untuk saluran akar ya sepertinya nih ya. Oke, pengukuran untuk saluran akar ya. Ini memang melenceng dari tema ya. Tema kita kan untuk kali ini adalah imban. Ini adalah pengukuran tracing pada akar gigi. Ini bisa lebih ke arah endo, mungkin di saluran akar, mungkin juga tracing dari akar gigi terhadap si kanalis mandibularisnya. Lebih mudahnya sih saya rata-rata menggunakan cross-sectionalnya aja. Jadi kita melakukan pengukurannya, pentracingannya akar gigi. Oke, contoh pada akar ini, ya kita ambil misalnya pada gigi 8-nya seperti ini, ya. Ini kan kita kalau tadi implan kita ngukurnya kita ngambil kesejajarannya terhadap tulang. Kalau sekarang kita ngarahnya ke gigi, kita ngambil kesejajarannya itu dari arah giginya aja. Oke, men-tracing dari arah si gigi 38, mungkin dia mau ke kanalis mandibularnya. Oke. Ya, tinggal kita draw curve. Oke. Draw curve dari menu MPR ini kita bisa bisa membuat gambaran seksional itu baik dari arah aksial, sagittal, koronal seperti yang minggu lalu ya, yang sesi ketiga yang telah kita lakukan. Jadi tinggal kita seperti ini aja, ya kita bisa mendapatkan gambaran slice by slice-nya. Ya, gambaran slice by slice dari arah koronal. Oke, dari arah aksialnya, jadi dari arah koronanya ke arah akar, ya, slice by slice, misalnya untuk melakukan tracingnya seperti ini, ya.
baik dari arah tadi kan dari arah sagittal ya, bisa juga dari arah sini ya, dan lain sebagainya seperti itu. Lagi misalnya ini dari arah bukal ke arah lingualnya. Jadi kita melakukan men-trace-nya slash by slash seperti ini aja gitu. Oke. Kurang lebih begitu untuk Pak Permadi, Mas Permadi ya. Itu Mas Denny. Oke, baik dokter. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Atau ada lagi pertanyaan dari dokter-dokter, silakan klik question pada menu question di kontrol panel sebelah kanan. Silakan. Sepertinya sudah cukup jelas, Dok. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau sudah cukup jelas, alhamdulillah ya. Untuk yang ini sudah bisa kita selesaikan dengan baik 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan mungkin dokter-dokter yang mengikuti dari sesi pertama sampai dengan sesi keempat ini semua yang kami berikan ya ilmu-ilmu dan tips and trick yang saya berikan itu mungkin dapat berguna bagi pekerjaan dokter sehari-harinya di klinik ataupun di rumah sakit. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih apabila tidak ada pertanyaan. Gitu Mas Denny. Oke, Dokter Novo, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Kita sudah selesai di sesi series yang pertama, Dok. Semoga nanti kita ke depan ada series yang berikutnya. Terima kasih atas waktunya, Dok. Terima kasih atas kerjasamanya, Dok. Sama-sama, Mas Denny. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya terima kasih telah mengikuti webinar Easy 3DI Series bersama dengan Dr. M. Novo Perwira Lubis, SPRPKG. Di tanggal 28 April, kita ada di Easy 3DI Navigate Lake Pro. Di 12 Mei, kita ada di Easy 3DI Clinical Application and the Sectional Window. Pada tanggal 9 Juni, kita juga sudah melangsungkan webinar Easy 3DI Clinical Application and the Sectional Window Part 2, Impacted Tooth. Dan di sesi hari ini adalah di 23 Juni, pukul 1 siang, waktu Indonesia Barat, Easy 3DI Quick and Easy Implant Planning. Saya berterima kasih kepada dokter-dokter yang telah ikut serta sejak awal atas acara webinar yang telah kita selenggarakan. Oke, selanjutnya ini adalah cara berkomunikasi dengan kami, Fatek Indonesia. Dokter bisa email ke kami, contact@fatek.co.id, di WhatsApp di 081112399191, phone number 0217993403, di Facebook Fatek Indonesia, Instagram Fatek Indonesia. Saat ini kami sedang merancang untuk webinar selanjutnya. Bagi dokter-dokter yang memiliki tema dan temanya tersebut berhasil masuk ke dalam acara kita dan kita approve, kita akan visit dan kita akan berikan beberapa merchandise seperti hand sanitizer dari Fatek Indonesia dan beberapa merchandise lainnya. Oke dokter, boleh email ke kami, kira-kira temanya dokter pengen apa? Untuk di langkah selanjutnya, misalnya dokter pengen tema yang lain, Dok, boleh nggak kalau kita temanya, misalnya saya pengennya temanya karies atau yang lainnya. Dokter bisa informasikan ke kami. Oke, dan di ini adalah YouTube Fatek Indonesia. Dokter segera subscribe. Di dalam YouTube Fatek Indonesia, dokter bisa menemukan informasi seputar produk Fatek, video recording webinar, software video edukasi. Jadi dokter bisa melihatkan series dari series pertama sampai dengan series terakhir untuk Easy 3DI bersama dengan Dr. Novo Lubis di YouTube Fatek Indonesia. Dokter segera subscribe
dan dokter bisa melihatnya. Dan di sana juga ada software video edukasi. Jadi dokter-dokter yang ingin melihat video edukasi baik dari Easy DNI maupun Easy 3D ada di dalam YouTube Vatek Indonesia. Segera di-download, Dok. Segera di-subscribe. Segera di-subscribe, dokter. Dan dokter akan dapatkan informasi-informasi sebagai berikut ini. Oke. Saya Denny Hidayatullah, Account Manager Vatek Indonesia, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dokter dalam keberlangsungan acara webinar Vatek Indonesia. Bye-bye. Terima kasih, Dok.